Halo dan selamat datang kembali. Wah, kali ini saya antusias banget. Anda kan mengirimkan setumpuk materi, ya catatan kuliah, slide, kutipan dari Universitas Leeds, dan setelah saya baca semua, ada satu ide besar yang terus kepikiran, kesehatan planet. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar tuntas konsep ini. Dan ternyata ini tuh bukan cuma soal daur ulang atau tanam pohon loh. Bukan sama sekali. Jauh lebih dalam. Ini soal ide bahwa kita sebagai manusia nggak akan pernah bisa benar-benar sehat kalau planet tempat kita tinggal ini sakit. Semuanya saling nyambung. Tepat sekali. Materi yang Anda bagikan ini tuh seperti peta ya. Peta yang menunjukkan koneksi-koneksi yang mungkin nggak kelihatan sehari-hari. Kita akan mulai dari definisinya, lalu kita lihat ancaman-ancaman nyata yang sudah ada di depan mata, sampai ke akarnya nih, politik dan ekonomi. Oke. Itu bergantung banget sama kesehatan bumi. Oke, mari kita langsung masuk. Konsep kesehatan planet ini apa sih sebenarnya? Di salah satu sumber Anda ada definisi dari Whitney dan kawan-kawan. Kesehatan peradaban manusia dan kondisi sistem alam tempatnya bergantung. Kedengarannya agak akademis ya, tapi intinya kuat banget. Kuat sekali. Dan yang bikin saya tertarik, ini bukan ide yang berdiri sendiri kan? Catatan Anda menggambarkannya seperti payung besar. Betul, betul. Payung yang menaungi konsep lain yang mungkin lebih sering kita dengar. Ada Eco Health, ada One Health. Benar. Jadi pada dasarnya, ini pengakuan kalau kesehatan manusia, hewan, sama lingkungan itu satu paket. Nggak bisa dipisah-pisah. Nggak bisa. Dan misinya itu besar sekali. Menyeimbangkan kebutuhan kita sekarang dengan kemampuan planet untuk menopang generasi masa depan. Yang menarik di sini adalah cara mencapainya. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan satu dokter atau satu insinyur. Atau bahkan satu negara saja. Tepat. Materi Anda menekankan perlunya pendekatan yang, melibatkan semua orang. Ahli biologi, ekonom, politisi, sosiolog, dari berbagai negara. Ini menuntut perubahan cara kita berpikir dan bertindak. Dari level kebijakan global sampai pilihan kita di meja makan. Nah, ini dia. Di catatan Anda ada satu grafik dari Our World in Data yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Oh ya, yang soal harapan hidup ya? Betul. Grafik itu menunjukkan sebuah paradoks yang gila. Dalam 200 tahun terakhir, kita berhasil melipat gandakan harapan hidup manusia. Ya, drastis. Luar biasa memang. Bayangkan, tahun 1800, rata-rata orang hidup cuma sampai 29 tahun. Tahun 2015, angkanya melonjak jadi 71 tahun. Itu pencapaian yang luar biasa bagi spesies kita. Betul, itu sisi gemilangnya. Tapi ironisnya kan? Nah, ini sisi lainnya. Mesin yang sama yang memberi kita umur panjang, revolusi industri, pertanian modern, teknologi, sekarang justru sedang membongkar fondasi yang menopang kehidupan itu sendiri. Jadi kita seperti di puncak sekaligus di tepi jurang yang kita gali sendiri. Persis. Itulah inti dari paradoks ini. Kalau kita lihat gambaran besarnya, tekanan ini ada di mana-mana. Perubahan iklim, polusi, perubahan fungsi lahan, krisis air bersih. Dan ini bukan lagi masalah lingkungan yang jauh di sana kan? Bukan. Salah satu slide kuliah Anda menunjukkan garis lurus antara tekanan lingkungan ini dengan masalah kesehatan kita sehari-hari. Penyakit menular yang makin aneh, masalah gizi, bahkan kesehatan mental dan konflik sosial. Semuanya terhubung. Oke, mari kita bedah beberapa ancaman spesifik ini, dimulai dari polusi. Ini kan bukan hal baru ya? Sama sekali bukan. Materi Anda menceritakan kisah kabut asap London tahun 1952. Gila ya. Selama 5 hari, kota itu lumpuh total oleh asap batu bara yang pekat. Hasilnya bukan cuma penerbangan batal ya? Bukan, tapi lebih dari 12.000 orang meninggal. Itu tragedi yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Udara Bersih. Yang menarik di sini adalah bagaimana skala masalahnya berevolusi. Dulu, asap dari cerobong pabrik di London ya dianggap masalah London. Masalah lokal? Masalah lokal. Sekarang, materi Anda menyebutkan bagaimana polusi dari Tiongkok itu bisa terdeteksi di udara Amerika Serikat bagian barat. Udara kan nggak punya paspor, dia bergerak bebas. Tunggu sebentar. Di catatan itu disebut soal PM25. Bisa dijelaskan sedikit apa itu? Kedengarannya teknis sekali. Tentu, polutan seperti partikulat halus atau PM25 ini licik sekali. Bayangkan partikel debu yang ribuan kali lebih kecil dari sebutir pasir. Wah, kecil sekali. Saking kecilnya, dia tidak hanya berhenti di paru-paru. Dia bisa menyelinap masuk ke aliran darah kita, seperti penyusup gitu. Wow. Dan membuat kekacauan di seluruh tubuh.
Awalnya kita kira ini cuma soal penyakit jantung dan paru-paru. Tapi sekarang, seperti yang disorot di materi Anda, penelitian mulai menghubungkannya dengan gangguan neuropsikiatri. Maksudnya? Artinya, polusi udara bisa jadi juga mengacaukan otak kita. Itu benar-benar menakutkan. Saya selalu berpikir ini hanya masalah pernapasan, ternyata bisa kemana-mana. Betul. Jadi ancaman ini ada di udara yang kita hirup, sesuatu yang tak terlihat. Tapi catatan Anda juga menyoroti ancaman yang sangat terlihat, yang mungkin ada di meja Anda sekarang juga, plastik. Betul. Ada satu fakta di sana yang membalikkan asumsi saya. Ternyata negara-negara kaya itu menghasilkan lebih banyak sampah plastik per orang. Benar. Tapi yang jadi sumber utama polusi plastik di lautan justru negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Kenapa begitu ya? Jawabannya sederhana sih, infrastruktur. Oh, Negara kaya punya sistem pengelolaan sampah yang lebih canggih, jadi sampahnya lebih banyak yang tertangani. Sementara di banyak negara lain sampahnya ya bocor, ke sungai dan akhirnya ke laut. jadi bukan soal siapa yang lebih jorok. Bukan, ini soal sistemik. Dan dampaknya bukan cuma soal pemandangan yang jelek. Materi Anda merinci dampak kesehatannya. Oke. Plastik itu melepaskan bahan kimia, salah satunya yang disebut ADC atau Endocrine Disrupting Chemicals. Pengganggu hormon. Tepat, bahan kimia ini dikaitkan dengan banyak sekali masalah. Gangguan perkembangan anak, penurunan IQ, penurunan kualitas sperma, sampai kanker. Serius? Serius. Jadi ini bukan lagi soal sampah ini soal racun tak terlihat. Bahkan ada satu fakta mencolok loh, Apa itu? terumbu karang yang terjerat plastik, kemungkinannya untuk sakit meningkat 20 kali lipat. Bayangkan, bahkan karang pun bisa sakit karena sampah kita. Gila. Dari udara ke lautan, lalu ke ancaman lain yang mungkin lebih halus ya, hilangnya keanekaragaman hayati. Betul. Ini sering terdengar seperti isu untuk para aktivis lingkungan, tapi materi Anda menjelaskannya dengan sangat konkret. Contohnya soal penyerbukan. Iya, lebah dan kupu-kupu. Benar. Mereka ini kan pekerja gratis dari alam. Sepertiga pasokan pangan global kita bergantung pada mereka. Tepat. Tanpa mereka, coba bayangkan rak buah dan sayur di supermarket. Bisa jadi jauh lebih kosong dan mahal. Benar juga. Hilangnya para penyerbuk ini bisa langsung mengancam ketersediaan buah, sayur, kacang-kacangan. Materi Anda bahkan menyebutkan potensi memburuknya kekurangan vitamin A bagi miliaran orang. Wow. Jadi hilangnya seekor lebah di satu tempat bisa berarti masalah gizi bagi anak di belahan dunia lain. Ini benar-benar membuka mata. Dan bukan cuma soal makanan kan? Anda juga menyoroti soal obat-obatan. Betul. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Seberapa besar sih utang kita pada alam? Banyak sekali obat modern yang kita andalkan itu dicuri dari alam. Contohnya? Artemisin, obat malaria paling ampuh, itu dari tanaman Absinthus. Beberapa obat kemoterapi yang menyelamatkan nyawa asalnya dari tanaman tapak dara Madagaskar. Oh, saya pernah dengar itu. Nah, saat kita menghancurkan habitat dan kehilangan spesies, kita sebenarnya sedang membakar sebuah apotek raksasa sebelum kita sempat membaca resep-resep di dalamnya. Kita mungkin kehilangan obat untuk penyakit-penyakit masa depan. Tepat. Oke, jadi pertanyaannya, apa mesin di balik semua ini? Kenapa kita terus melakukan ini semua? Catatan seminar Anda menunjuk pada satu kata kunci, konsumerisme. Ini bukan cuma soal belanja ya. Bukan sekedar hobi belanja, bukan. Definisinya di sana menarik. Keyakinan bahwa kebahagiaan pribadi itu bergantung pada seberapa banyak barang yang kita beli dan miliki. Persis, motonya bukan sebanyak yang kita butuhkan, tapi sebanyak yang kita mampu beli. Benar. Dan ada beberapa pendorongnya yang disebutkan. Sistem ekonomi yang butuh profit terus-menerus, iklan yang super canggih di media sosial kita, kemudahan kredit seperti beli sekarang, bayar nanti, dan satu hal yang mungkin jarang kita sadari, Apa itu? yaitu menurunnya kualitas fasilitas publik. Itu poin yang cerdas sekali. Ketika transportasi umum tidak nyaman dan tidak bisa diandalkan, membeli mobil pribadi jadi terasa seperti solusi. Benar. Ketika taman kota tidak terawat dan tidak aman, mendaftar ke gym swasta jadi pilihan. Secara tidak langsung, kita didorong ke solusi-solusi konsumtif pribadi karena alternatif publiknya nggak memadai. Ini membawa kita ke perdebatan besar. Di materi Anda, ini dibingkai sebagai pertarungan dua ideologi, kapitalisme versus environmentalisme. Ya, pertarungan klasik. Sederhananya, yang satu fokus pada profit dan pertumbuhan, yang seringkali berarti eksploitasi alam.
Satunya lagi mengkritik model itu dan menuntut keberlanjutan. Dan perdebatan antara kapitalisme dan lingkungan ini bukan cuma di level KTT global loh, ini terjadi setiap kali Anda di supermarket Maksudnya? memilih kopi fair trade yang lebih mahal versus kopi biasa, itu adalah versi mini dari dilema ini. Catatan seminar Anda pada dasarnya mengajukan pertanyaan inti nih. Apa itu? Bisakah seluruh sistem ekonomi kita yang kapitalis ini berjalan tanpa menghancurkan planet? Nah, dan apa jawabannya menurut materi itu? Materi tersebut menyajikannya secara netral ya, sebagai dua argumen yang sedang bertarung. Argumen pertama bilang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, kapitalisme yang dasarnya adalah ekstraksi dan pertumbuhan tanpa henti, secara inheren pasti akan bertabrakan dengan batas-batas planet. Oke, itu argumen pertama. Tapi argumen kedua lebih optimistis. Mereka bilang, mungkin saja, lewat inovasi seperti kapitalisme hijau, energi terbarukan, ekonomi sirkuler. Jadi, ada jalan keluarnya. Mungkin. Tapi mungkin juga profit jangka pendek harus sedikit dikorbankan demi kelangsungan hidup jangka panjang. Ini adalah inti dari perdebatan kebijakan di seluruh dunia saat ini. Dan disinilah politik memainkan perannya. Di salah satu slide, politik disebut sebagai kendaraan. Maksudnya apa ya? Politik adalah kendaraan untuk membawa sebuah agenda menjadi kenyataan. Baik itu agenda pro-pertumbuhan maupun pro-lingkungan, keduanya butuh politik. Untuk apa? Untuk membuat aturan main, mengalokasikan dana, dan membangun koalisi. Tanpa politik, isu lingkungan hanya akan jadi, ya, obrolan di seminar. Tidak akan jadi undang-undang atau kebijakan nyata. Jadi, siapa saja pemain di arena politik ini? Diagram di materi Anda membaginya jadi 4 kelompok yang sangat jelas, dan ini menarik karena kita semua ada di dalamnya. Pertama, jelas sektor publik. Pemerintah. Tentu. Tugas mereka membuat aturan, kerangka hukum, dan memastikan aturan itu ditaati. Kedua, sektor swasta atau dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan. Betul. Peran mereka adalah berinvestasi di teknologi bersih, menerapkan etika bisnis yang ramah lingkungan, dan berinovasi. Materi Anda bahkan memberi contoh spesifik seperti IKEA dan H&M yang sudah punya target emisi nol karbon. Oh iya. Ini menunjukkan bahwa bisnis bisa jadi bagian dari solusi, kan? Oke, pemerintah dan bisnis. Siapa lagi? Ketiga, masyarakat sipil. Ini adalah kita dalam bentuk kelompok. LSM, komunitas, aktivis. Peran mereka adalah sebagai anjing penjaga atau watchdog. Mereka yang mengawasi. Benar. Mereka yang bersuara paling keras, mengawasi pemerintah dan korporasi, serta mengedukasi publik. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting untuk kita ingat, Apa itu? adalah rumah tangga. Individu seperti Anda dan saya. Kita semua. Benar, peran kita mungkin terlihat kecil, tapi sangat nyata. Melalui apa yang kita beli, bagaimana kita membuang sampah, bahkan dengan sekedar mengawasi dan melaporkan pencemaran di lingkungan sekitar. Ini yang menghubungkan isu global raksasa ini kembali ke dapur dan halaman belakang rumah kita. Dan perjuangan ini bukan baru kemarin sore. Materi Anda menunjukkan garis waktu singkat dari beberapa tonggak kebijakan penting. Benar, sudah cukup lama. Mulai dari laporan Brownland di tahun 80-an yang pertama kali mempopulerkan istilah pembangunan berkelanjutan, lalu ada KTT Bumi di Rio tahun 90-an, sampai yang mungkin kita lebih kenal ya, Perjanjian Iklim Paris 2015. Betul. Ini menunjukkan ada evolusi kesadaran, meskipun mungkin aksinya masih terasa lambat. Sangat lambat terkadang. Jadi kalau saya rangkum dari semua materi yang Anda bagikan ini, gambaran besarnya sangat jelas dan jujur saja sedikit meresahkan. Memang. Kesehatan pribadi kita, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, bahkan harapan kita akan obat-obatan baru, semuanya benar-benar terikat pada kesehatan planet ini. Kita nggak bisa punya masyarakat yang sehat di planet yang sakit. Tepat sekali. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Ini terinspirasi dari salah satu aktivitas di materi seminar Anda. Oh ya? Di sana, para mahasiswa diminta untuk menghitung jejak ekologis pribadi mereka. Itu semacam kuis untuk mengukur seberapa besar sumber daya alam yang kita konsumsi untuk menopang gaya hidup kita sehari-hari. Menarik. Nah, ini memunculkan sebuah pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Jika setiap tindakan kita, dari sarapan pagi ini hingga cara kita bepergian nanti sore, secara kolektif ikut membentuk ulang planet ini. Oke. Diri, tetapi juga menjadi bagian kecil dari proses penyembuhan planet kita.